Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan bahwa ucapan-ucapan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah wahyu yang tidak bersumber dari hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu beliau. Tidak lain yang beliau ucapkan kecuali hanyalah wahyu yang diwahyukan. Karena itulah ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ibadah. Ketaatan kepada beliau SAW adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sungguh siapa yang mentaati Rasulullah Muhammad SAW, maka sungguh telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah ikhwah, semua yang datang dari beliau SAW kita harus terima, dan apapun yang beliau larang kita harus tinggalkan. Allah tegaskan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang beliau sallallahu larang, fantahu, maka berhenti kalian, tinggalkan perkara-perkara. Kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup di muka bumi, apalagi di alam barzah, terlebih lagi di negeri akhirat, adalah dengan ittiba kepada apa yang beliau SAW datangkan. Apa yang beliau bawa. Di sanalah hendaknya hidupnya setiap mukmin. Di sanalah hendaknya hidupnya setiapnya mengaku saya adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ini mantap,
kalau ini kokoh dalam diri kita, maka dengarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Hadits yang di dalamnya terkandung ilmu yang sangat dalam, ilmu yang betul-betul kita perlukan, ilmu yang merupakan kunci keberhasilan dunia, alam barzah dan akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan wa in asabaka shay' fala taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada walakinahu qul qaddara Allah wa ma syaa fa'al fa inna law taftah wa amala syaitan." Hadis ini haditsun azim, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia. Di dalamnya terkandung ilmu yang tidak mungkin ternilai oleh dunia beserta seluruh isinya. Tetapi jamaah, pemanfaatan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara maksimal hanyalah bagi mereka-mereka yang betul-betul yakin bahwa ucapan beliau adalah wahyu, bahwa ucapan beliau adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan apa yang beliau ucapkan hanyalah akan maksimal, benar dan maksimal ketika kita betul-betul yakin mentaati petunjuk beliau adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul yakin bahwa apa yang beliau sampaikan adalah cahaya yang dengannya hidup kita, adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan kehidupan ini, adalah cahaya yang hanya dengan cahaya itu kita akan bakar berbagai penghalang-penghalang kebenaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sabda beliau hanyalah sekedar lafaz, ungkapan, kalimat sebagaimana kalimat dari orang yang lain, maka kita tidak akan sampai kepada puncak, bahkan tidak akan benar kita, apalagi mau sampai kepada puncak kebenaran, puncak kenikmatan hidup di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Karena itu ikhwah, terhadap semua tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka perhadapkan dia dengan nilai-nilai iman yang diantaranya apa yang telah kami sebutkan tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ketika kita tahu bahwa hadisnya sahih, dipertanggungjawabkan dengan jalur ilmiah, dengan sisi keilmiahan, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada nilai tambah, ketenangan untuk mendasari sabda itu menjadi agama kita. Tetapi
Kapan kita dalam menerima hadits hanya sekedar mengambil dan mengambil, tidak mau tahu, memperjelas ini sahih atau lemah, ini dipertanggungjawabkan dari Nabi SAW atau tidak, maka tidak akan mungkin jamaah tidak akan mungkin kita muliakan kalimat-kalimat itu dengan pemuliaan yang benar. Bahkan prinsip ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam bid'ah demi bid'ah yang tidak akan berujung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya katakan tidak berujung sebab tabiat bid'ah akan melahirkan bid'ah selanjutnya sebelum kita putus. Ini tabiat bid'ah. Dan ini diantara rahasia sabda Nabi SAW, la ya'ti zaman illa wa zamanul ladhi ba'dahu syarrum min. Tak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek, lebih rusak dari zaman sebelumnya. Ketika awal muncul bid'ah, tidak berhasil dibendung. Kalaupun terbendung dalam satu zaman, maka muncul lagi dalam zaman selanjutnya. Terus menerus, maka akan semakin banyak bid'ah, sehingga bid'ah awal sudah dianggap sebagai kebenaran. Kekuatan seseorang menganggap bid'ah hanyalah bid'ah belakangan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits ini hadits sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, kitab kedua setelah Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Dalam golongan kitab selain Al-Quran yang tersahih. Bahkan sebagian ulama lebih mengutamakan Sahih Muslim ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid da'if, dari orang yang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kalian, bersungguh-sungguhlah engkau terhadap segala perkara yang bermanfaat bagi engkau. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jazan, dan jangan sekali-sekali kamu melemah. Wa in asabaka syai', jika ada sesuatu yang menimpa kamu, fala taqul, jangan sekali-sekali kamu katakan, law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Jangan sekali-sekali kamu mengatakan jika musibah telah turun menimpa kamu, seandainya saya lakukan yang begini dan begini, maka akan begini dan begini. Walakinnahu qul, tetapi katakan, qaddarallahu wa ma syafa'al. Ini adalah apa yang Allah telah takdirkan, dan Allah berbuat, Allah menakdirkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kemudian Nabi jelaskan sebab pelarangan kalimat law. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena sungguh law, seandainya itu membuka pintu bagi syaitan. Dalam hadits ini terdapat pelajaran yang sangat banyak yang betul-betul jamaah kita perlukan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Hadits yang sangat mulia, yang kandungannya betul-betul kita perlukan. Nabi SAW bersabda menjelaskan keadaan orang yang beriman. Al-mu'minul qawi, kata al-qawi adalah kata sifat bagi orang yang beriman. Jadi al-mu'min orang yang beriman, al-qawi yang kuat. Kekuatan yang dimaksudkan di sini, wallahu a'lam, adalah kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam arti kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan mujahadah, kekuatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kesabaran, kekuatan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kekuatan keberagamaan, bukan kekuatan badan. Walaupun sebagian orang banyak menerjemahkan dan mengarahkan kepada makna ini ketika membahas tentang makna kesehatan. Dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang kesehatan pribadi, lingkungan, dan misalnya dari tinjauan agama akan disebutkan hadis ini. Kalaupun masuk, maka dia adalah urutan di akhir. Tetap kekuatan yang mendominasi, yang merupakan ukuran yang dengannya dia khair wa ahabbu ilallah, yang dengannya dia yang terbaik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kekuatan keberagamaan. Kekuatan mahabbatullah, khasyatullah, khaufnya kepada Allah, rajanya kepada Allah, kekuatan tawakulnya, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kekuatan mujahadah, kekuatan as-sabr. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah menjelaskan perkara ini, ihris ala ma yanfa'uk. Hirs menunjukkan kekuatan mujahadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang kuat lebih baik, khairun. Ini lebih baik dan paling baik jika dibandingkan dengan al-mu'min ad-da'if, mukmin yang lemah. Dia beriman juga tetapi lemah. Tahu ini sebenarnya tidak boleh, tapi saya tidak bisa apa-apa. Ini tidak boleh. InsyaAllah saya akan lakukan upaya. Itu beda. Sama-sama beriman. Al-mu'minul qawi khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid da'if. Hanya kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kullin khair, pada keseluruhannya ada kebaikan. Bagaimanapun lemahnya keimanan, tetap yang namanya keimanan adalah kemuliaan yang tiada tandingannya. Karena itulah jamaah, siapa yang memiliki keimanan dan meninggal di atas keimanan ini, punya nilai di sisi Allah, maka pasti masuk surga. Sebab keimanan adalah sebab besar datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis-hadis bagaimana orang yang sudah hangus dalam neraka, tapi ketika masih mempunyai keimanan yang sangat sedikit, maka tetap mendapatkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Nilai keimanan jamaah adalah kemuliaan yang tiada tandingannya. Hanya ingat, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khair, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita banyak hal. Satu, keimanan itu berjenjang-jenjang. Dua, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW meningkatnya keimanan. Karena itu, terus Nabi SAW dorong, sampaikan ilmu demi ilmu, keterangan demi keterangan, agar supaya meningkat dan terus meningkat. Ketika Nabi SAW mengatakan khairun, lebih baik, bukankah ini menggerakkan untuk lebih baik? Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini menggerakkan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berdiam, tapi harus bergerak terus menjadi lebih baik, supaya keimanannya lebih kuat. Ilmu yang lain yang dapat kita peroleh dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta dan dicintai. Allah mencintai
dan Allah dicintai. Kita harus tetapkan. Kita jangan hanya menetapkan kita cinta kepada Allah, mencintai Allah, tapi harus kita tetapkan Allah mempunyai sifat cinta dan Allah mencintai. Allah mencintai jamaah. Dan yang paling Allah cintai adalah al-mu'minul qawi, orang mukmin yang paling kuat. Coba lihat. Nabi gunakan lafaz khair wa ahabbu, yang paling baik dan yang paling dicintai. Kata khair asalnya akhyaru. Akhyaru ismu tafdil, yang paling khair, baik. Tapi dia didominasi oleh penggunaan yang sering sehingga menjadi khair. Sama dengan syar. Asyar, yang paling jelek. Penggunaan yang membuat hilang alifnya sehingga terbaca syar. Kan dilihat atafnya, wa ahabbu, pakai ismu tafdil juga. Yang paling Allah cintai. Berarti sama dengan kalimat sebelumnya. Yang paling baik, yang paling Allah cintai. Luar biasa. Bukan sekedar kebaikan, bukan sekedar dapat cinta, tapi yang paling baik, yang paling Allah cintai. Siapa jamaah yang memiliki keimanan dan kekuatan iman? Karena itu beriman dan perkuat iman. Jangan hanya beriman dan cukup dengan apa yang ada. Tidak. Tapi beriman dan perkuat iman. Al-mu'min, keimanan. Al-qawi, kekuatan. Harus punya kekuatan iman, tambahan iman, dan terus tingkatkan iman. Kalau memang kita tertarik terhadap kebaikan. Apalagi perkara ini bukan hanya berbicara tentang kebaikan, tapi berbicara tentang perkara yang paling baik. Kita harus tertarik terhadap kekuatan iman dan terus meningkatkan keimanan. Kalau memang kita tertarik terhadap cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah asal keimanan. Tidak ada yang beriman kecuali pasti cinta kepada Allah dan mengharapkan cinta Allah. Hanya yang terbaik, yang paling Allah cintai. Siapa? Yang beriman, yang kuat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kekuatan iman kita. Kekuatan iman jamaah jangan ukur dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun sakinah, ketenangan. Kita akan dinaungi, dilingkup oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dapatkan kemuliaan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis. Tapi lihatlah kekuatan iman ketika kita diperhadapkan oleh perintah dan larangan. Lihatlah kekuatan iman ketika kita diperhadapkan oleh peristiwa. Kita dapat pembahasan sabar dalam majlis ilmu. Luar biasa kesabaran itu. Hebatnya itu kesabaran. Nikmatnya itu orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Paham betul kita, tertarik kita. Cinta terhadap kesabaran dan orang-orang yang bersabar. Tapi kapan hal ini teruji jamaah? Ketika kita dapat musibah. Di situ dilihat kekuatan itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu perbanyak dan perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekokohan hati dalam menghadapi berbagai cobaan demi cobaan. Dan ini pasti, tidak boleh tidak. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman kemudian tidak diuji? Tidak mungkin. Ujian pasti jamaah untuk membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang berpura-pura. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lebih jauh. Ihris ala ma yanfa'uk.
setelah Nabi menjelaskan tentang iman yang kuat, Nabi menjelaskan jalan yang sangat luar biasa bagaimana memperkuat iman itu. Metode yang terdiri dari 2 perintah, 2 larangan. 2 perintah, 2 larangan. Ihris ala ma yanfa'uk, perintah pertama. Wasta'in billah, perintah kedua. Wala ta'jazan, larangan pertama. Wala taqul law, dan seterusnya, larangan kedua. Perhatikan, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, perintah agar supaya kita memiliki hirs. Hirs adalah istifraghul wus' wal mujahadah. Hirs adalah pengerahan segenap kemampuan yang kita miliki. Bukan sekedar melakukan, tapi kerahkan segenap kemampuan. Ini hirs, dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjelaskan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah, walaupun semuanya ada kebaikan. Pengerahan segenap kemampuan. Al-ikhwah rahimakumullah, menuntut ilmu jangan sekedar menuntut ilmu. Salat jangan sekedar salat. Bersedekah jangan sekedar bersedekah. Dakwah jangan sekedar dakwah. Jalan apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala jangan sekedarnya, tapi sepenuhnya. Ihris, harus hirs, kerahkan segenap kemampuan, dan ini kunci. Hanya ingat, sebaik-baik hirs adalah alama yang fauk, pada perkara yang bermanfaat bagi kamu. Sebab hirs, hirsan. Hirs itu ada 2. Ada hirs, pengerahan segenap kemampuan pada perkara yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan bencana. Dan ada hirs pada perkara yang mendatangkan manfaat. Perintah Nabi, hirs ala ma yanfa'uk, terhadap perkara yang mendatangkan manfaat. 2 hal. Dan orang dalam kehidupan dunia ini tidak akan mungkin lepas dari susah payah. La uqsimu bihadzal balad, sumpah pertama dari Allah Subhanahu wa taala akan negeri Mekah yang sangat mulia. Wa anta hillum bihadzal balad, sementara engkau ya Muhammad SAW berada di negeri yang mulia. Sumpah kedua, negeri yang mulia, orang yang mulia. Wa walidi wa ma walad, adapun selainnya disebutkan secara singkat, dan bapak dan semua yang dilahirkannya, semua turunannya. Allah sumpah dengan 3 sumpah ini untuk menegaskan apa? Laqad khalaqanal insana fi kabad, sungguh betul-betul kami telah cipta manusia berada dalam kabad. Di antara penafsirannya, fi mukabadatil asya, pasti susah dalam segala urusannya. Dia harus rasakan yang namanya terih, pedih, kesusahan. Dia harus kerahkan kekuatannya. Sering kita contohkan jamaah, makanan yang sudah ada di depan kita, tanpa dibeli, langsung ada, disodorkan. Ini pun kita harus susah. Cuci tangan, gerakkan tangan, masuk ke mulut, kunyah, apalagi kalau lagi sakit gigi, ada sariawan, tambah susah lagi. Ini sudah ada ini. Kita harus kunyah. Sebentar kemudian tertusuk tulang misalnya.
kita telan. Setelah itu, susah lagi. Harus ada kesulitan selanjutnya. Masuk ke WC. Mencium ini. Tahan napas sedikit. Kalau di surga, makan dengan kenikmatan yang terus-menerus. Tanpa ada pengeluaran. Kalau kita makan, ini pun nikmatnya sesaat. Pada saat lapar. Kapan lapar sudah selesai? Biar makanan lebih lezat di hadapan kita, maka tidak akan enak lagi. Ihrus ala ma yanfa'u. Harus kerahkan segenap kemampuan. Siapapun tidak akan bisa lepas dari kesulitan. Dan kunci keselamatan hidup di muka bumi, dunia, alam barzah dan di akhirat adalah dengan hirs ini. Tapi hirs ala ma yanfa'u. Kalau kita tidak mampu wujudkan hirs terhadap perkara yang bermanfaat, maka syaitan akan seret kita, hawa nafsu kita akan seret kita, lingkungan kita akan menyeret kita kepada hirs ala ma yadurruk, terhadap perkara yang membahayakan kamu. Pilih yang mana? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqi. Allah panggil seluruh manusia. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka, sungguh kamu, semua yang namanya manusia, kafir maupun beriman, innaka kadihun, kata sifat. Kadih, orang yang berada dalam kadah. Itu tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mirip dengan ini. Innaka kadih, kata sifat. Sungguh kamu adalah kadih, orang yang harus mengerahkan kemampuan, orang yang harus susah payah. Kemana kadih kita? Kemana usaha kita? Semua manusia itu, kafir maupun beriman, ila rabbik, kepada pencipta kamu. Dan tidak boleh tidak, pasti ke situ. Dan kesusahan kita ini jamaah, lihat lanjutannya. Famulaqi. Mulaki, maka mereka akan jumpai. Lihat, proses di dunia, kadihun ila rabbik, dan proses perjumpaan hanya diantara dengan kalimat fa. Diantara dengan kalimat fa. Dan fa, kalimat tertib bila tarahi, urutan tanpa jarak, yang menunjukkan dunia dan akhirat adalah sesuatu yang sangat dekat. Segera, secepat mungkin. Tidak akan lama jamaah. Singkat betul kehidupan dunia ini. Semua manusia akan merasakan kadah itu. Dan tidak boleh tidak. Kita pilih yang mana? Mengerahkan kesusahan, mujahadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, atau di jalan hawa nafsu, di jalan syaitan. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uk. Hirs, kerahkan segenap kemampuan, mujahadah sampai batas kemampuan kita terhadap perkara yang bermanfaat bagi kita. Kalau sudah tidak mampu, maka di sana baru berlaku la yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Allah tidak akan bebani satu pun jiwa kecuali hanya dengan batas kemampuannya. Karena itu betul-betul batil perkataan sebagian kaum muslimin yang mengatakan, saya tidak bisa sholat di masjid, saya hanya bisa sholat di rumah. Ya, itulah kemampuan saya. Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bukan kemampuan kamu, tapi itu adalah kemalasan kamu. Sebab kalau diukur dari sisi kemampuan, dia bisa lewati masjid. Kemampuan dia lewat masjid, bisa lewati masjid. Iya, bawa mobil bahkan, keluarkan uang. Iya, yang petani bawa pupuk ke kebunnya. Iya, bahkan sebagian pekebun harus naik turun lembah, naik turun gunung, membawa pupuk, membawa hasil panennya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kemampuan mereka kuat, mampu mereka. Tapi malas,
Tidak mau jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak sampai-sampai ke masjid. Kemudian berdalil, ya hanya ini kemampuan saya. Kemalasan jamaah. Jadi ihris ala ma yanfa'uk, kerahkan segenap kemampuan, mujahadah sampai batasnya. Disinilah akan terbuka pintu-pintu hidayah yang dengannya kita akan raih nikmat iman selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah pastikan perkara ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah fina di jalan kami, lanahdiyannahum, pasti dan pasti kami akan beri hidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Lihat ketika Allah mengatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, ketika Allah janjikan apa balasan dari mujahadah di jalan Allah, Allah katakan lanahdiyannahum, diawali dengan lam yang waqi'atun fi jawabil qasam. Lam yang menunjukkan penguat, yang terikat dengan sumpah. Berarti ada sumpah sebelumnya. Lam itu sendiri menguatkan. Ditambah nahdiyannah. Setelah kata kami, setelah kalimat kami akan beri hidayah, Allah tutup dengan nun taukid, nun yang bertasydid, yang maknanya juga menguatkan. Coba lihat. Allah betul-betul jamin, pastikan, pasti sungguh kami akan beri hidayah kemana? Subulana, ke jalan-jalan kami. Jalan peningkatan keimanan, yang dengannya keimanan akan semakin kuat. Bagi siapa jaminan ini? Walladzina jahadu fina. Kekuatan mujahadah betul-betul beriringan dengan ihris ala ma yanfa'uk. Jelas? Jelas jemaah? Ini hal yang pertama harus kita miliki. Kapan ini tidak ada, maka sulit selanjutnya. Ini kunci. Tapi bukan ini saja. Kalau kita sudah miliki ini, hati-hati. Ada orang yang telah miliki ini, awalnya syaitan jerumuskan, akhirnya menjadi kelompok-kelompok sesat, sebab dia tidak lanjutkan dengan perintah selanjutnya. Lihat, wasta'in billah, minta tolong kamu kepada Allah. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Padahal perintahnya apa? Kerahkan segenap kemampuan. Perintah selanjutnya, minta pertolongan. Kekuatan hati jamaah, harapan, ketergantungan, fiqah, betul-betul hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua upaya, alama yang manfaat apapun, dalam urusan keduniaan, dalam urusan keagamaan, yang berurusan dengan manfaat di dunia, di alam barzah, di akhirat, maka kerahkan segenap kemampuan. Tetapi ingat, wasta'in billah, minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab penjamin hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilik hanyalah Allah, pemberi hanyalah Allah. Yang memberi kekuatan hanya Allah, dan yang memberi pahala hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sisi hanya datangnya dari Allah. Karena itu minta hanya kepadanya, gantungkan hanya kepadanya, tawakal hanya kepadanya, serahkan hanya kepadanya. Wasta'in billah. Dengan ini jamaah, kita akan selamat dari sifat-sifat takabbur. Kapan ada hirs tanpa isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah akan melahirkan ibadah yang hanya menambah ketakabburan. Sebagaimana yang ada pada iblis la'natullah alaih. Sebelumnya dia adalah golongan masyarakat atas yang ibadahnya sangat hebat luar biasa. Tetapi ternyata ibadah yang hebat luar biasa ini tidak semakin melahirkan ketundukan, sebab menyandarkan kepada kekuatan dirinya. Kehebatan diri inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala ungkap dengan mencipta Nabi Adam alaihissalam yang dari tanah. Muncullah ketakaburannya. Ketika dia mau sujud, apa katanya? Wahai Tuhan, ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu cipta saya dari api. Dan kamu cipta dia dari tanah. Menurut anggapan dia, api lebih baik dari tanah. Ketakaburan ini menyebabkan dia. Itu pun anggapannya salah. Sudah kiasnya salah, yang dikiasi pun lebih batil lagi.
menganggap api lebih baik dari tanah. Untuk apa? Untuk tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kiasnya salah? Bukankah tanah lebih baik? Dan banyak sekali kebaikan tanah jika dibandingkan dengan api. Lihat. Apapun yang dimasukkan ke dalam api, maka dia tidak akan tinggalkan kecuali menjadi sesuatu yang paling buruk. Hancur. Sebaliknya tanah, seburuk apapun yang dimasukkan ke dalam tanah, maka dia akan rubah menjadi sesuatu yang paling bermanfaat. Lihat sifat tanah. Masukkan ke kotoran, jadi apa dia? Jadi pupuk. Kalau api itu bergejolak. Bergejolak. Kalau tanah menunjukkan khudu', tawadu', ketenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tanpa didasari oleh isti'anah akan melahirkan ketakabburan. Karena itu Allah, Nabi sallallahu langsung susul, wasta'in billah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini mirip dengan kandungan ayat yang merupakan menurut sebagian ulama tempat kembalinya seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan ini tidak mustahil, sebab ayat ini terdapat dalam suratul Fatihah, dan suratul Fatihah adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Sesuatu tidak dikatakan kecuali menjadi tempat kembali. Karena itulah Al-Fatihah adalah afdalus surah, surah yang paling afdal, wa a'zamus surah yang paling agung, yang tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Zabur, Injil dan kitab manapun juga. Dalam suratul Fatihah terdapat ayat yang kapan kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab dengan firman-Nya, "Hada baini wa baina abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Apa itu? Ayat yang betul-betul mirip dengan dua ini. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Lihat keumumannya, mencakup pelaksanaan ibadah seluruhnya. Hanya kepada Allah. Bukankah manfaat yang sebenarnya diukur oleh perkara ini? Kemudian disusul dengan apa? Rahasia keberhasilan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Wasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang betul-betul saling melengkapi. Tidak akan bisa jamaah kita kerahkan segenap kemampuan tanpa pertolongan Allah. Tunduk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Uraian terhadap dua hal ini banyak sekali, yang di dalamnya terdapat banyak rahasia-rahasia besar yang hanya diketahui oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala buka hatinya. Waktu membatasi kita mengungkap sebagian perkara itu sesuai dengan batas yang kami ketahui. Lihat yang selanjutnya. Sebenarnya banyak sekali hubungan di situ, ya, ikhwah. Kita hanya ungkap tadi hubungan dengan apa? Kesuksesan ibadah dari sisi ketakabburan. Iya. Kita akan selamat dari ketakabburan. Iya. Yang kedua yang kita ungkap apa? Ini adalah kunci keberhasilan ibadah. Iya. Tetapi ingat, ini sangat berhubungan dengan nilai-nilai istighfar, dengan nilai-nilai kesyukuran, dan dengan nilai-nilai penghambaan yang sangat tinggi. Iya. Lihat lebih jauh. Setelah dua perintah ini disusul dengan dua larangan. Wala ta'jazan, dan jangan sekali-sekali kamu lemah. Dilarang kita untuk lemah. Kenapa jamaah? Melemah ini akan menutup, menghancurkan apa yang telah ada. Sementara hidup adalah hidup mujahadah. Jangan sekali-sekali melemah. Ini memberikan isyarat jamaah bahwa apa? Hirs yang teratur. Iya. Supaya terus naik. Sebab terlarang melemah. Bahaya kalau melemah. Karena itu hati-hati hirs yang hanya sekedar semangat. Ada orang hirs, semangat. Semangat awalnya, selanjutnya apa? Sudah.
panas-panas tai ayam. Semangat. Tapi selanjutnya melemah dan melemah. Hirs yang diinginkan adalah hirs yang jauh dari ajaz, dari melemah. Wala tajazan. Jangan sekali-sekali kamu melemah. Karena itu diantara doa-doa Nabi SAW, minta perlindungan dari kemalasan, dari kelemahan itu. Ini jangan sekali-sekali melemah. Ini dua metode yang sangat berimbang. Harus dari dua sisi ini kita harus berpikir, bertindak terus menerus. Lakukan dan jaga. Upayakan, jaga. Lakukan, jaga. Upayakan, jaga. Jangan hanya melakukan upaya tapi tidak mau melakukan penjagaan. Dan ini metode berlaku pada semua keberagaman kita. Salat, tetapi hindari pembatal-pembatal salat. Haji, bagus, tapi tinggalkan hal-hal yang merusak haji. Beriman, tapi tinggalkan kekafiran. Wujudkan tauhid dan keikhlasan, tapi tinggalkan kesyirikan. Tegakkan sunnah, tapi jauhi bid'ah. Wujudkan keadilan, tapi tinggalkan kezaliman. Harus seperti ini. Ihris, wala ta'jazan, dan jangan sekali-sekali melemah. Jelas? Ini prinsip beragama. Lihat metode Nabi SAW ini. Luar biasa menjelaskan prinsip agama. Dan jangan sekali-sekali kamu lemah. Tidak disebutkan lemah dalam kondisi apa? Dalam semua kondisi. Jangan lemah. Karena itu apa? Lihat. Jangan sampai kita gulu. Lewat batas. Sebab kapan syaitan lewatkan batas kita, maka apa? Kita akan sampai kepada puncak ketidakmampuan. Kita punya batas, jemaah. Ingat, kalau kita tidak mampu, Allah sudah lewatkan. Allah sudah pukul. Tidak ada lagi kewajiban di situ. Kalau sudah tidak mampu. Tapi syaitan maunya, walaupun kita sudah tidak mampu, tetap dipaksa untuk melakukannya. Akhirnya apa? Dia akan seret kita kepada batas, menjerumuskan ke dalam jurang. Ini rahasia besar firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilka hududullah, fala ta'taduha." Untuk perintah pegang ini. Maka itulah batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha. Maka jangan sekali-sekali kamu lewati batasnya. Ada orang semangat-semangat. Masuk. Tidak bisa lagi dihalangi oleh syaitan. Gimana caranya syaitan jerumuskan? Dilewatkan semangatnya. Akhirnya apa? Yang dia lakukan kebaikan dicampur dengan bid'ah. Dan kadar bid'ah ini menggugurkan amalannya seluruhnya. Lihat. Wala ta'jazan, jangan lemah. Hirs yang benar, yang betul-betul bermanfaat, yang ukurannya Quran dan Sunnah, ukurannya bukan perasaan. Jelas? Baik, selanjutnya, wa in asabaka syai'. Jika ada musibah yang menimpa kamu, berhubungan dengan takdir. Kalian tadi sebab. Kita hanya diperintah untuk hirs, untuk minta pertolongan kepada Allah. Jangan melemah. Apa yang terjadi kemudian, Allah Subhanahu wa taala memiliki, bukan milik kita. Karena itu prinsip kita terhadap perkara yang telah terjadi, yang merupakan takdir Allah, disusul dengan prinsip ini. Jika musibah menimpa kamu, kita sudah hiris misalnya, sudah ini, tapi tetap namanya takdir Allah, musibah menimpa. Maka dalam kondisi seperti ini, Nabi tuntunkan bagaimana supaya kita selamat dari jalan-jalan syaitan. Jangan sekali-sekali kamu mengatakan, kalau seandainya saya lakukan begini dan begini ya, sudah saya tidak akan begini. Seandainya saya begini-begini ya, maka saya tidak akan begini lagi. Seandainya saya begini, saya tidak akan kena ini. Seandainya saya begini, saya tidak dan lagi manfaatnya. Kamu sudah kena. Musibah telah menimpa. Apa yang harusnya kita ucapkan? Tetapi kamu katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ucapan yang dengannya kita tulus kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah. Saya adalah hamba. Ada yang menguasai segalanya. Ada yang maha tahu segalanya. Ada yang maha mampu di atas segalanya. Ada yang menentukan segalanya. Saya hanya berusaha. Penentu segalanya hanyalah Allah. Dan dia maha adil. Maha bijaksana. Segala ketentuannya pasti di atas hikmah, keadilan, keutamaan dan kebijaksanaannya. Hanya hikmah inilah yang kadang sebagian orang tidak ketahui atau pura-pura tidak tahu, akhirnya buruk sangka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Yang jelas kalau musibah ada, jangan berandai-andai untuk bisa selamat, terhindar, terlepas dengan semisalnya. Tidak akan mungkin. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Kalimat yang dengannya kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus terhadap takdir, bersabar di atasnya, lakukan perintah Allah terus. Prinsip ini jamaah yang banyak tidak dimiliki oleh banyak orang. Bahkan dalam dakwah, banyak orang berdakwah menganggap bahwa hasil dia yang tentukan. Karena itu, terwujudnya hasil adalah target dari dakwah dia. Banyaknya orang yang beriman, banyaknya orang yang beriman, banyaknya orang yang sholat, ini menjadi tujuan dia. Kalau tidak ada ini berarti salah saya. Selalu disandarkan kepada dirinya. Tidak, jemaah. Kita hanya diperintah untuk terus minta pertolongan kepada Allah dan jangan melemah. Hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya banyak yang menerima, yang menentukan ukuran, maka Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala betapa banyaknya. Di antara mereka kata Nabi SAW, pengikutnya tidak sampai 10, 3 sampai 9. Di antaranya hanya 2, 1. Bahkan ada yang Nabi lihat berkumpul sendiri tanpa pengikut. Tapi tetap mulia kan? Tetap mulia tidak? Tetap mulia mereka. Tetap mulia mereka. Tetap menempati kedudukan yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Berhasil menerapkan keinginan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sekarang orang sebagian berpikir kita harus bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa itu. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita, lakukan perintah, tinggalkan larangan, berada atas prinsip Quran. Apa yang kemudian kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada musibah, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada takdir Allah Subhanahu. Kemudian Nabi jelaskan kenapa tidak boleh mengatakan lau. Kata Nabi, karena lau membuka pintu bagi syaitan. Lau membuka pintu bagi syaitan. Kenapa? Sudah terjadi. Seorang ibu sudah dinasihati sama suaminya. Kamu jangan banyak bawa cincinmu, jangan bawa inimu ke pasar dan bisnis. Tidak apa-apa, saya akan jaga. Akhirnya sampai di pasar kecurian. Pulang di rumah. Dinasihati. Apa kata? Seandainya ya, saya tidak bawa. Kapan dia lanjutkan ini terus, maka apa? Dia akan stres. Masuk syaitan sudah, seandainya ya. Apa lagi? Seandainya apa lagi? Biar 1000 kali, berapa juta kali, seandainya tidak akan kembali sudah. Seandainya ya, seandainya ya. Seandainya saya ini, seandainya. Ambil pelajaran. Kembali ke jalan Allah. Taubat, perbaiki diri, tempuh jalur-jalur yang baik. Sebab-sebab yang diizinkan, yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Kita hanya diperintah di sini. Kita diperintah untuk hirs dan terus hirs. Isti'anah kepada Allah dan terus isti'anah. Dan jangan melemah dan terus jangan melemah. Dan jangan sekali-sekali menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab takdir adalah rahasia Allah. Yang dibalik itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibalik itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dibalik itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dibalik itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang Allah takdirkan kebaikan bagi Allah. Sebab dibalik itu kalau bukan hikmah, lihatnya hikmah, keadilan, keutamaan, dan semuanya itu adalah kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah. Hirs. Sekarang hubungkan dengan kondisi kita. Gimana kita ikhwah? Kondisi pribadi. Tidak akan meningkat kita kecuali dengan hirs dan terus isti'anah dan jangan melemah. Apalagi antum sudah lihat. Coba lihat keberhasilan antum. Lihat beberapa bulan sebelumnya. Ketika kita mungkin masih malas sholat. Yang masih merokok mungkin masih merokok. Yang masih judi mungkin masih judi. Yang masih di luar masjid misalnya masih di luar masjid. Lihat keberhasilan sekarang yang kita miliki. Sungguh betul-betul perwujudan dari sabda Nabi SAW ini. Kesungguhan kita. Hirs. Itu pun masih sebatar hirs. Hirs dalam apa? Hirs dalam talabul ilmi. Ya kan? Hirs sedikit dalam talabul ilmi. Menuntut ilmu.
Ada isti'anah kepada Allah, tapi kadang terganggu ya. Tapi itu pun mendatangkan hasil sudah. Lemah, tidak melemah kadang, tapi banyak-banyak melemah misalnya. Itu pun, tapi Masya Allah sudah mendatangkan hasil. Apalagi kalau maksimal rahasia ini kita bisa terapkan. Luar biasa. Al-mu'minul qawi khairu wa habbu ila Allah minal mu'minid da'if. Kebaikan yang terutama, kecintaan yang tertinggi kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah ikhwah, kesungguhan, isti'anah kepada Allah, jangan melemah, terus menerus. Dapat musibah, jangan salahkan jalan yang benar. Salahkan diri, koreksi diri, kembali. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Al-ikhwah rahimahullah. Seperti inilah hendaknya kita hidup di muka bumi. Jadi hadis ini betul-betul prinsip hidup di muka bumi. Prinsip setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, harus kita berada di atasnya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, ketika diperhadapkan dengan kekuatan hirs, maka akan tuntas. Dengan kekuatan isti'anah akan tuntas. Yang penting jangan melemah dan yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apapun kita itu. Dalam proses ini betul-betul perlu kesabaran. Perlahan-lahan ikhwah, perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Kita betul-betul dituntut untuk berada di atas prinsip-prinsip ini. Tetapi perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Al-ujlatu minas syaitan, wa ta'anni minar rahman. Tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Ataupun, adapun at-ta'anni, perlahan-lahan, datangnya dari Ar-Rahman yang maha pengasih. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,